Halo semuanya, ketemu lagi di channel RK Group. Di sini ada Daihatsu Sigra tipe M manual transmisi dan NIX-nya adalah tahun 2022. Kita akan ulas singkat dan yang pertama kita akan bahas dari segi kuncinya. Kuncinya seperti ini. Sudah ada fitur immobilizer-nya. Untuk membuka tinggal aja tekan membuka dan mengunci. Tekan aja mengunci diiringi dengan lampu hazard yang menyala. Kalau kita perhatikan dari tampak depan, spionnya ini yang menjadi pastinya perbedaan dari tipe R kemudian tipe D. Untuk spionnya sudah sewarna bodi tapi belum ada lampu LED-nya alias lampu seinnya. Dari tampak depan kita bisa perhatikan di sini logo S-nya terlihat sangat jelas. Tidak menggunakan logo alias emblem Sigra, tetapi Daihatsu ya mas kami melainkan menggunakan emblem S Sigra. Nah untuk grillnya dibuatnya sangat simpel sekali. Dua tingkatan grill seperti ini, bawah maupun atasnya. Nah, untuk bagian bawah kurang lebih sama ya, hanya kurang lebih terbalik yang berbanding terbalik. Untuk desainnya sangat simpel, tapi ini termasuk sangat kokoh. Nah untuk dari segi lampunya sendiri, lampunya untuk Sigra tipe M ini di NIX 2022 sudah menggunakan LED. LED-nya ada LED reflektor untuk lampu utama dan lampu jarak jauhnya. Sedangkan kalau kita perhatikan di sini ada yaitu lampu kabutnya atau fog lampnya, dia masih mengusung yaitu lampu bohlam, kecil sekali bohlamnya. Dan untuk lampu sennya ini masih juga bohlam ya, sangat besar di bawah sini. Berbeda halnya kalau tipe di bawahnya dia masih menggunakan lampu halogen. Nah untuk fog lamp sendiri bagian bawah tidak ada, tapi sudah ada covernya. Kalau mau menambahkan tinggal dibolongi saja. Di sini ada untuk tuas penarikan dan ada cover plat. Di bawahnya sudah ada guardnya. Ketika ada kerikil, percikan, semuanya dilindungi dengan ada guard di bawah itu. Nah untuk atas sendiri, kalau untuk kaca film ini tergantung dari dealer masing-masing. Di sini sudah menggunakan kaca film yaitu CPF1. Yang ini garansinya selama 3 tahun, bisa diklaim dengan dimasuki aja langsung ke situsnya. Jadi sudah ada kaca filmnya. Tapi ini tergantung daripada dealer di mana tempat Anda membelinya. Untuk dapur pacunya Sigra tipe M ini mengusung mesin 1000 cc VVTi dan tenaga yang dihasilkan sebesar 97 PS. Untuk torsinya sebesar di 89 Nm dan disalurkan ke kedua roda depan dari Sigra tipe M ini. Ini artinya sudah menggunakan penggerak front wheel drive, bukan rear wheel drive lagi. Dan ini pastinya lebih hemat bahan bakar. Nah kalau kita perhatikan dari ruang mesin memang masih banyak yang kosong. Dari sisi sebelah kiri ini kosong nih. Karena kalau tipe di atasnya, misalkan tipe R, ini banyak lagi tambahan-tambahan atribut-atribut atau part-part yang lain. Di kanan juga sama. Nah kalau kita perhatikan secara detail, karena ini adalah mobil sejuta umat yang bisa dikatakan seperti itu, mungkin akan ada beberapa yang mungkin terlihat biasa banget kualitasnya di dalamnya ya. Ini contohnya kalau gerak. Jadi kalau mesin ini bunyi aja ya, tidak harus berjalan, mobil ini hanya di starter awal ada getaran pasti akan gerak terus seperti ini. Dan kemudian di sini juga ada, kita temukan juga. Nah, reservoir dari radiator ini goyang. Kan disentuh seperti ini aja, maksud kami kan goyang. Jadi ketika mesin ini dipanaskan atau di start, pasti akan ada getaran seperti ini. Terus ada lagi beberapa yang pemasangannya memang biasa aja. Untuk ruang kabin memang dicat, tapi ada sedikit kayak gosong-gosong gitu ya di belakangnya. Semuanya juga terbilang cukup tipis. Karena maklum aja ini adalah mobil sejuta umat dari Daihatsu. Dan yang paling terpenting adalah kualitas dari mesinnya sudah sangat teruji. Itu sih yang menurut kami ada sedikit kekurangan. Tetapi juga ada kelebihannya, pasti akan jauh lebih irit, harganya juga pasti jauh lebih murah. Kalau dari tampak samping, di sini belum ada talang airnya ya. Sigra tipe M ini belum ada mengusung talang air. Nah untuk di sini spionnya tadi belum juga ada lampu LED-nya. Nah di sini ada stiker. Nah untuk handle pintunya juga masih biasa, sewarna bodi, belum kiles. Ada tempat kuncinya juga di sini, kunci manualnya. Nah kemudian kalau kita perhatikan turun ke bawah dari kaki-kakinya, untuk ring yang dipakai di sini menggunakan ring 14. Ring yang dipakai adalah ring 14. Dan di sini peleknya masih pelek kaleng, tetapi sudah ring 14 setara dengan tipe di atasnya dia, yaitu tipe R dan lain sebagainya. Untuk pengeremannya, untuk sisi depannya dia sudah menggunakan disc alias cakram. Sedangkan untuk sisi belakangnya, pengeremannya ini masih menggunakan tromol, belum cakram ya. Untuk ukuran bannya sama. Dan di sini juga langsung mendapatkan cover daripada velgnya ini.
Cover velgnya ada dalam. Nah, itu ada covernya. Tapi hanya cover seperti biasa ya. Tinggal di lock aja. Tinggal ditekan, dia akan ngelock. Tapi ini bisa berpotensi terhadap hilangnya di jalan, kecuali harus diklem atau menggunakan kabel tis. Ini tampak dari samping seperti ini. Kalau tampak dari belakang, di atasnya sudah ada antena tapi masih lompul antena. Kemudian di sini belum ada spoilernya. Ini buat mengembuskan air untuk membersihkan kaca. Tapi sudah ada wiper untuk tipe M ini. Kalau tipe D di bawahnya belum ada. Terus di sini yang membedakan lagi kebanyakan ya di sini. Untuk di sini kalau garnish ini untuk tipe M dia sewarna body, kecuali tipe di atasnya dia warnanya adalah warna yaitu seperti ini. Yaitu warna chrome. Terus dari bawahnya untuk tipe M sudah ada tulisannya M, Sigra M. Astra Daihatsu sebelah kiri, sebelah kanan Sigra M, dan di bawahnya ini sudah ada proteksi Protera, di mana kacanya ini bukan kaca ya, cat maksud kami sudah dilindungi dan digaransikan oleh Protera Protection. Nah, ini pula ada tambahan lagi yaitu sensor parkir 2 titik sewarna body, dan ada tambahan body kit di bawah untuk Sigra tipe M. Di sini juga ada lampu, 2 lampu yaitu lampu plat, semuanya masih bolam ya, warnanya kuning. Nah, untuk lampu belakangnya juga sama, tidak ada perbedaan ya, Sigra tipe manapun, mau dari D, kemudian M, R, semuanya sama bentuknya. Cuman untuk tipe di atasnya daripada M ini, tipe R dia ada tambahan lagi di sini, yaitu reflektor tambahan, tapi itu tidak berfungsi. Nah, untuk tampak belakang seperti ini kurang lebihnya. Nah, untuk ban serepnya ada di bagian bawah. Di ban serepnya. Untuk knalpotnya masih biasa, belum ada cutting mufflernya. Nah, kalau kita perhatikan di bawah sini, tuh di situ sudah ada guard ya, mudguard. Sudah ada 2 buah mudguard untuk tipe M ini. Kalau dari dalam kita perhatikan yang pertama dari instrumen cluster dulu ya. Instrumen clusternya di sini masih berupa 2 analog bulat, yaitu untuk RPM sebelah kiri analognya, dan untuk kecepatannya ada di tengah. Di bawahnya juga ada beberapa lampu indikator dari parkir karena parkir lagi nyala ya. Ada pula safety belt, kemudian baterai, terus di situ ada malfungsi. Kalau ketika malfungsi ya, ketika ada kerusakan, ada temperatur oli, pintu terbuka tertutup dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa indikator-indikator yang sangat penting. Nah, kemudian di situ ada juga di sini ada untuk trip A, trip B ya, dari jarak tempuh, kemudian ada juga berapa konsumsi bahan bakar yang masih bisa kita pakai ke depannya, berapa jauhnya ya. Ada mode eco juga. Terus trip A, trip B biasa. Nah, standar aja sih pada umumnya instrumen clusternya. Di atasnya juga ada di sini notifikasi ketika BBM-nya benar-benar sudah low banget. Kemudian ada 2 indikator buat lampu sen maupun hazard, lampu jarak jauh, jarak dekat, semuanya ada di sini. Naik sedikit, di sini ada switch nih. Ini switch untuk perlampuan dari lampu depan, lampu utama, kemudian lampu kabut juga ada di sini semua. Sebelah kiri wiper ya, wiper baik depan maupun belakang. Nah, di sini tidak ada tombol apapun tipe M ini. Di sini hanya satu tombol, yaitu tombol klakson yang berada di tengah sini. Dan di sini juga belum ada fitur ABS dari tipe M Daihatsu Sigra. ABS baik di setir maupun di penumpang bagian depan belum ada fitur ABS-nya. Nah, kalau untuk AC-nya, kisi AC seperti ini biasa bulat, bisa diputar. Ada lubang penyimpanan sedikit. Terus di bawahnya ini kosong ya. Jadi tidak ada fitur auto retract untuk spionnya. Jadi hanya manual. Yang bisa kita lakukan seperti ini aja. Digerakkan secara manual kurang seperti apa, kanan maupun kiri. Karena memang belum ada fitur auto retract. Kecuali yang di atas daripada tipe M, di sini sudah ada fitur elektriknya di sini. Kosong. Nah, kalau untuk bagian door trim sebelah kanan di sini ada yaitu power windows yang otomatisnya adalah fitur daripada si driver aja. Yang lainnya manual semua. Nah, handle pintunya yang juga masih biasa, sewarna body, tapi di sini sudah ada dual tone ya. Jadi ada warna putih di sini juga. Jadi lumayan lah kesannya. Nah, untuk kalau kita geser lagi di sini, kisi AC lagi, kita nyalakan sedikit AC-nya karena belum nyala. Nah, di sini head unitnya masih berupa ya DVD biasa, karena memang ini adalah tipe M, belum LCD. Nah, tipe ini memang sesuai dengan fungsional aja, tidak begitu berlebihan. Kecuali Anda kalau mau ganti, ya gantilah dengan tipe yang di atasnya. Ada aux juga di sini. Ini ada kabelnya. Ya lumayan lah fungsi daripada DVD ini, tidak perlu kita bicarakan, tidak perlu kita jelaskan banyak lebar. Nah, tapi ada konsekuensinya kalau kita menggunakan tipe terendah. Di sini dapat juga penyimpanan nih. Ini ada kartu ya, card holder bagi yang sering perjalanan di tol
AC-nya juga biasa masih manual. Nah ini ada misalkan menggunakan sirkulasi dalam maupun dari luar. Transmisinya yaitu 5 percepatan manual ya, 5 percepatan. Kalau seperti ini plus minus sebenarnya, ada yang suka ada yang enggak. Ya tergantung ya selera ya. Tapi kalau kami ngambil positifnya aja, dimana positifnya nih kita plus minusnya, kalau plusnya atau positifnya yaitu ketika ada penumpang di sebelah mungkin yang menggunakan mobil ini sebagai go-kart, jadi tidak bersentuhan dengan kaki orang sebelahnya karena posisinya di atas ya kan. Terus mungkin sisi negatifnya dari desainnya ya kurang begitu futuristik, kalau dilihat seakan-akan kayak mobil angkot, kurang lebih seperti itu. Nah turun lagi di bawah, itu kembali kepada selera ya. Turun bawah ada penyimpanan, bisa buat naruh handphone. Di bawahnya juga ada pengecasan ya, ada pengecasan. Di sini juga bisa buat naruh handphone. Nah di sini tempat penyimpanan lagi, ya lumayan lah, nggak gede banget, tapi lumayan dalam. Di AC juga ada di ujung sana, bisa diputar. Untuk sebelah kiri sudah ada power Windows-nya. Bukan manual lagi menggunakan tangan. Nah untuk penyimpanan ada cup holder sebanyak 2 buah cup holder, dan ini juga bisa sebenarnya buat tambahan lagi ya. Lumayan lah, lumayan lega kalau untuk masalah penyimpanan di Sigra ini. Nah untuk atas sebelah kiri penumpang dapat nih, yaitu hand grip dapat, ada pegangan tangan, sun visornya ini belum ada kacanya, biasa. Lampu kabin ada warna kuning halogen pastinya. Untuk sisi pengemudi dapat juga sun visor, tapi nggak dapat pegangan tangan alias hand grip, nggak dapat. Nah untuk kursi sendiri ya, kursi sendiri kita coba. Nah di sini kursinya hanya bisa di reclining aja, nggak bisa untuk naik turun ya di Sigra tipe M ini. Untuk rem parkirnya ini agak keren nih, kayak seakan-akan kayak di pesawat ya. Tuh. Nah kurang lebih seperti itu. Tapi tenang, di sini ada armrest juga. Ada armrest ketika Anda mengemudi, santai itu sampai ya. Tuh kena siku dan terpegang juga nih tuas transmisi. Cuman di sini ada yang agak aneh ya. Kenapa seperti ini ya? Kami juga heran. Agak aneh, tapi nggak masalah lah ya. Nah untuk kursi juga dari sisi penumpang juga pastinya hanya bisa di reclining aja, dan maju mundur itu bisa. Nah kalau dari depan kayaknya sudah semuanya. Sekarang kita coba di baris pertama penumpang dari Daihatsu Sigra tipe M. Nah kalau penumpang di baris pertama ya Daihatsu Sigra tipe M ini, kalau kita perhatikan ya, di sini lumayan lah dapat ya seat back pocket, dua-duanya dapat ya seat back pocket, walaupun memang bentuknya biasa, tapi lumayan. Juga dapat nih pengecasan juga, tuh ada pengecasannya. Tapi naruhnya di mana HP-nya? Oh di sini HP-nya ya, jadi bisa ditaruh di sini handphonenya buat dicas. Terus untuk pegangan tangan dari sisi atas juga ada. Untuk door trimnya warnanya sama ya, dibikin dual tone. Lumayan lah, hampir sama kayak yang depan tadi, dual tone pula. Pegangan tangan biasa, ini juga bisa buat pegangan tangan, bisa buat naruh koin. Nah, untuk cup holdernya ada satu di sini, cup holdernya satu aja. Sebelah kiri juga sama ya, sama persis kiri maupun kanan. Nah untuk bagian atasnya juga di sini ada hembusan AC, bukan double blower, tapi lumayan setidaknya. Kita coba. Nah ada hembusannya, yang lumayan sepoi-sepoi, tapi kok agak goyang ya. Wah, ini agak goyang nih. Ini kalau kita perhatikan agak goyang ya. Ya maklum lah, ini adalah mobil sejuta umat, mobil keluarga sejuta umat, jadi ya istilahnya produksi masalahnya kurang lebih seperti ini. Jadi memang agak sedikit gimana ya, kurang presisi, kurang tebal, agak ringkih ya. Karena memang ya mobil sejuta umat tadi. Untuk pegangan tangan ada ya dari sisi kanan maupun kiri. Penumpang baris pertama ini dapat semuanya, dan ada lampu kabin di bagian belakang juga, warnanya masih warna kuning. Nah untuk kursi sekarang kita coba kursinya. Bisa maju mundur. Maju mundur bisa. Untuk reclining juga pasti bisa dong. Kalau nggak bisa kan, wah nyusahin dong. Nah reclining juga bisa. Tuh. Reclining bisa, maju mundur juga bisa. Ini dari penumpang baris pertama. Itu aja sih yang didapat ya. Oh yang di tengah nih, sekarang kita perhatikan. Nah untuk penumpang baris pertama, untuk kanan dan kirinya dapat headrest, tapi untuk bagian tengah nggak dapat. Ini juga nggak begitu tebal sih. Untuk ini bahannya, ini bahan fabriknya nggak begitu tebal maksud kami, tapi lumayan empuk lah, nggak empuk banget juga. Nah untuk bagian tengah kita coba duduk ya. Agak keras ya, bagian tengah agak keras, tapi ini lumayan lah rata. Walaupun sedikit ada gundukan, nggak rata banget, masih ada gundukannya.
tapi nggak dapat headrest dari penumpang tengah ini. Jadi ini cocoknya buat anak kecil aja. Nah, untuk bagian belakang kita coba lihat. Bagian belakang malah sama sekali nggak dapat headrest. Tuh, nggak dapat headrest. Penumpang kanan dan kiri nggak ada headrest semua. Ini nggak bisa dipecah ya, nggak bisa 60-40 untuk kelipatannya kursi belakang. Tapi di belakang masih ada cup holdernya, malah gede nih. Ada cup holder, di belakang nggak ada pegangannya tuh ya. Di belakang penumpang terakhir nggak ada pegangannya, dan ini mungkin akan jauh lebih cocok digunakan buat anak kecil aja. Nah, ini adalah tadi cover daripada velg tadi ya. Ini dari belakang nih nggak ada lagi yang bisa kita bahas karena hanya cuman seperti ini aja. Tapi lumayan gede untuk kacanya. Nah, sekarang kita coba lihat bagasinya nih. Bagasinya seperti apa luasnya dari Daihatsu Sigra tipe M ini. Nah, untuk bagasinya terbilang nggak begitu luas. Kalau kursi bagian belakang ini kita tegakkan, kecuali kalau kita lipat, masuk kategori luas. Itu kalau kita lipat lumayan lah ya. Dan dia tidak rata lantai. Untuk Sigra tipe M ini masih belum rata lantai. Ada cargo net ya, buat lumayan bawa membawa barang di sini supaya tidak goyang-goyang. Bawahnya juga tidak ada lubangnya sama sekali. Ada beberapa mobil itu biasanya di sini lubang, jadi bisa buat penyimpanan, tapi ini juga tidak berlubang, jadi rata. Ini buat mutar ban serep. Ini aja sih yang bisa kita lihat untuk di bagasi bagian belakang ya. Keluasannya ya nggak begitu luas kalau menurut kami. Nggak ada yang begitu oke, tapi dia rata lantai, jadi untuk mengangkat beban, barang atau apapun sangat mudah. Masih rata aja. Sekarang kita akan perhatikan perlampuan. Dari segi perlampuan, dari lampu depan dulu kita akan perhatikan ya. Ini yang kami bilang tadi, lampu utamanya sudah LED tapi reflektor yang dipantulkan dari dalam, mantul aja. Nah, kemudian di sini nih lampu kabutnya juga masih bohlam ya, warnanya kuning lagi, jadi kurang serasi kalau menurut kami nih. Bisa diganti lah ya dengan warna serasi. Nah, ini lampu senya ada di bawah. Ini malah tidak berfungsi ya, jadi hanya di sini aja lampu senya. Nah, segitu doang. Ini dari lampu depannya, fog lamp-nya belum ada. Sekarang kita lihat di lampu belakang seperti apa. Nah, untuk lampu belakang juga sama, masih semuanya bohlam, tidak terkecuali lampu apapun masih bohlam. Ini lampu mundurnya masih bohlam juga, kelihatan banget di sini. Nah, untuk lampu daripada lampu mesinnya di sini bohlam dan memang tidak begitu terang banget ya. Ini lampu mesinnya biasa banget bohlam, tidak ada bentuk apapun, tidak ada yang kesan LED. Pokoknya sama sekali nggak ada LED, kecuali kalau lampu depan tadi kan ada. Lampu rem juga sama di sini, masih bohlam semuanya. Nah, ini kalau penampakan dari segi perlampuan Daihatsu Sigra tipe M. Mungkin cukup itu aja yang bisa kita ulas singkat di Daihatsu Sigra tipe M tahun 2022. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Sampai ketemu di waktu. Salam RK Group.